Bagaimana jika satu genggam kecil kacang, yang Anda anggap sehat, ternyata perlahan merusak jantung, otak, dan tulang Anda? Kedengarannya sulit dipercaya, bukan? Namun sebagai dokter, saya telah melihat hal ini lebih dari sekali. Dan satu pasien mengubah cara saya memandang kacang selamanya. Namanya Lorraine, 72 tahun, janda, masih cerdas, masih sosial, tapi selalu lelah. Dia datang ke klinik saya mengeluhkan kabut otak, kekakuan sendi, dan rasa berat yang aneh di kakinya. Tidak ada penyakit, tidak ada diagnosis besar, hanya penurunan energi, suasana hati, dan mobilitas yang lambat tapi pasti. Ini tidak masuk akal sampai saya bertanya apa yang dia makan sebagai camilan setiap hari. Dia tersenyum bangga dan berkata, "Saya hanya makan kacang sehat, almond, kacang mete, kacang tanah, macadamia, tidak ada makanan sampah." Dan saat itulah saya terdiam. Anda tahu, setelah usia 60 tahun, tubuh Anda tidak bereaksi sama seperti dulu. Beberapa makanan yang dulu membantu kini justru merugikan. Dan sayangnya, beberapa kacang yang dianggap sehat justru menjadi penyebab terburuk bagi lansia. Sebuah studi selama 12 tahun dari Journal of the American College of Cardiology menemukan bahwa kacang tertentu meningkatkan risiko kolaps kardiovaskular pada lansia hingga 48%. Itu bukan rumor. Itu adalah sains yang telah ditinjau oleh para ahli. Jadi, saya melakukan apa yang akan dilakukan dokter yang peduli. Saya meminta Lorraine untuk mengganti 2 kacang harian dan menjaga yang lain tetap sama. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan mengejutkan saya. Tapi saya akan ceritakan nanti. Selamat datang kembali di Health Facts, panduan terpercaya Anda untuk menua dengan sehat. Saya Dr. James Rowan. Dalam video hari ini, saya akan berbagi 4 kacang terbaik yang mendukung penuaan sehat. Nutrisi untuk otak, tulang, dan sirkulasi Anda. Saya juga akan memperingatkan Anda tentang 4 kacang yang tampak sehat tetapi mungkin diam-diam merusak memori, tekanan darah, atau usus Anda. Dan saya akan mengungkap 1 kacang, ya, hanya 1, yang telah dikaitkan dengan kerusakan hati, stres ginjal, dan bahkan penurunan kognitif pada lansia. Ini bukan untuk menakuti Anda. Ini untuk memberdayakan Anda. Karena setelah usia 60, setiap gigitan berarti. Dan jika Anda seperti kebanyakan lansia yang saya temui, Anda tidak mencoba mengikuti tren. Anda mencoba merasa lebih baik, bergerak lebih baik, dan tetap mandiri. Mari kita mulai dengan kacang yang paling diremehkan, kacang Brazil. Penuh dengan selenium, kacang kecil ini mendukung tiroid Anda, menenangkan saraf, dan bahkan dapat membantu menjaga sel-sel Anda dari penuaan. Kembali ke pasien saya, Lorraine. Setelah mengetahui kebiasaannya makan campuran kacang setiap hari, saya menyarankan 1 perubahan kecil. Singkirkan kacang mete dan macadamia, lalu tambahkan 1 kacang Brazil setiap pagi. Dia tampak bingung. Hanya 1? Ya, karena kacang kecil ini sangat kuat. Kacang Brazil adalah sumber makanan terkaya untuk selenium, mineral penting untuk kesehatan tiroid, fungsi saraf, dan perbaikan sel. 1 kacang saja mengandung 137% kebutuhan selenium harian Anda. Itu bukan kesalahan ketik. Itu adalah nutrisi terkonsentrasi. Lorraine menunjukkan tanda-tanda tiroid yang lamban, energi rendah, metabolisme lambat, depresi ringan. Dia tidak membutuhkan pil. Dia membutuhkan selenium. Selenium membantu mengaktifkan hormon tiroid, yang mengontrol segalanya mulai dari suhu tubuh hingga suasana hati. Selenium juga melindungi saraf dengan menjaga mielin, lapisan lemak yang mengisolasi dan mempercepat sinyal otak Anda. Tanpa mielin yang sehat, refleks melambat, keseimbangan goyah, dan memori memudar. Dan ini yang tidak banyak orang tahu. Selenium dalam kacang Brazil jauh lebih bioavailable daripada yang ada di suplemen. Tubuh Anda menyerap dan menggunakannya 3 kali lebih baik saat berasal dari makanan. Setelah hanya 2 minggu, Lorraine berkata, "Pagi saya terasa lebih ringan. Saya tidak perlu 2 cangkir kopi lagi." Pada pemeriksaan 2 bulan kemudian, dia kehilangan 4 pon, tidur lebih nyenyak, dan tes darahnya menunjukkan profil tiroid yang seimbang kembali. Kami tidak mengubah obatnya. Kami hanya menambahkan 1 kacang kecil. Tapi itu belum semua. Kacang Brazil juga mendukung kesehatan usus, mengurangi keinginan akan gula,
dan bahkan dapat memperlambat penuaan sel dengan melindungi telomere, yaitu ujung DNA Anda yang memendek seiring waktu. Peringatan cepat, lebih banyak bukan berarti lebih baik. Makan lebih dari 2 kacang Brazil sehari dapat menyebabkan overdosis selenium, yang bisa menyebabkan mual atau bahkan kerusakan saraf. 1 per hari sudah cukup. Saya selalu merekomendasikan membeli kacang Brazil dengan cangkang. Lapisan luar yang keras melindungi minyaknya dari tengik. Simpan di kulkas untuk kesegaran. Jangan pernah membeli kantong besar tanpa cangkang. Mereka kehilangan potensi dalam hitungan minggu. Jadi, jika Anda mencari satu kebiasaan kecil yang berdampak besar, mulailah dengan ini. Selanjutnya, mari kita bicara tentang kacang yang mirip dengan organ yang dilindunginya, otak Anda. Pernahkah Anda memperhatikan seperti apa bentuk kacang kenari? Bentuknya seperti otak. Dan mungkin itu bukan kebetulan, karena dari semua kacang, kenari memiliki hubungan terkuat dengan kesehatan otak, terutama pada lansia di atas 60 tahun. Mereka kaya akan asam lemak omega-3 berbasis tanaman yang dibutuhkan neuron Anda untuk membangun, memperbaiki, dan bekerja dengan jelas. Otak Anda menyusut perlahan setelah usia 50. Tetapi nutrisi dapat memperlambatnya dan bahkan kadang-kadang memulihkan apa yang hilang. Satu studi yang diterbitkan di Journal of Nutrition menemukan bahwa lansia yang makan 1,5 ons kenari setiap hari selama 8 minggu meningkatkan kecepatan pemrosesan informasi mereka sebesar 22%. Itu bukan perbedaan kecil. Itu adalah peningkatan yang bisa Anda rasakan saat berbicara, berpikir, dan mengingat nama. Tapi ada lagi. Kenari tidak hanya memberi makan otak Anda, mereka melindunginya. Mereka penuh dengan polifenol, antioksidan yang melewati sawar darah otak dan mengurangi peradangan yang terkait dengan Alzheimer dan bentuk lain dari penurunan kognitif. Setiap genggam seperti perisai untuk memori Anda. Dan jika Anda kesulitan tidur, kenari juga bisa membantu. Mereka mengandung melatonin alami, hormon tidur yang diproduksi tubuh Anda lebih sedikit setelah usia 60. Makan 5 hingga 7 potong kenari sebelum tidur telah membantu banyak pasien saya tertidur lebih cepat dan tidur lebih lama. Saya sering memberitahu pasien, Anda tidak perlu pil tidur. Kadang-kadang Anda hanya perlu segenggam kenari dan kurangi waktu layar. Tapi otak dan tidur bukan akhir cerita. Kenari juga mendukung jantung Anda. Mereka mengandung arginin, asam amino yang melemaskan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Itu berarti tekanan darah lebih rendah, lebih sedikit tekanan pada jantung, dan pengiriman oksigen yang lebih baik ke otak dan otot. Tip cepat, selalu simpan kenari di kulkas. Minyak sehat mereka cepat tengik pada suhu kamar, dan rasa pahit yang kadang Anda rasakan adalah tanda lemak mulai teroksidasi. Meski begitu, sedikit rasa pahit bukanlah hal buruk. Rasa pahit sering berarti lebih banyak antioksidan. Jadi, jangan biarkan rasa menipu Anda. Biarkan sains memandu Anda. Jika Anda ingin tetap tajam, tidur lebih nyenyak, dan bergerak dengan sirkulasi yang lebih baik, segenggam kenari sehari adalah kebiasaan yang layak dibangun. Selanjutnya, mari kita bicara tentang pahlawan kecil yang renyah yang memperkuat tulang dan arteri Anda, almond. Mari kita bicara tentang 2 kacang kecil dengan manfaat besar, terutama setelah usia 60, almond dan pistachio. Mereka tidak hanya enak, tetapi juga melindungi sistem yang membuat Anda tetap bergerak, berpikir, dan hidup dengan kuat. Mari kita mulai dengan almond. Seperempat cangkir, sekitar 15 hingga 20 almond, memberi Anda hampir 100 mg kalsium. Itu adalah garis pertahanan pertama tulang Anda terhadap patah tulang. Tapi almond lebih dari itu. Mereka kaya akan magnesium, yang bertindak seperti polisi lalu lintas, mengarahkan kalsium ke tulang Anda alih-alih membiarkannya menyumbat arteri Anda. Dan tahukah Anda, magnesium yang sama membantu melemaskan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Kemenangan untuk tulang dan jantung. Saya pernah bekerja dengan seorang pensiunan tukang kayu yang berhenti menaiki tangga karena kram kaki dan masalah keseimbangan. Kami tidak memulai dengan obat. Kami mulai dengan almond. 3 bulan kemudian, dia berjalan setiap hari lagi, lebih ringan, lebih percaya diri. Tapi ini yang saya katakan pada setiap pasien. Makan almond mentah atau panggang kering, dan lewati yang asin. Natrium membatalkan setengah manfaatnya. Dan kulit almond, disitulah keajaibannya. Kulitnya penuh dengan flavonoid,
senyawa tanaman yang mengurangi kerusakan sel otak. Ketika dikombinasikan dengan vitamin E, yang juga ditemukan dalam almond, mereka menggandakan kekuatan antioksidan, melindungi memori Anda. Sekarang, mari kita beralih ke pistachio. Permen hijau dan ungu ini rendah natrium, tinggi kalium, dan sangat baik untuk mengontrol tekanan darah. Sekitar 285 mg kalium per porsi membantu ginjal Anda membuang kelebihan garam, secara lembut menurunkan tekanan sistolik. Mereka juga mendukung kesehatan mata berkat lutein dan zeaxanthin, nutrisi yang membantu melindungi dari degenerasi makula. Dan ini manfaat tak terduga, mengupas pistachio memperlambat Anda. Itu membantu makan dengan penuh kesadaran sehingga Anda tidak berlebihan. Ini adalah kontrol porsi alami. Plus, pistachio lebih mudah dikunyah, menjadikannya pilihan bagus untuk gigi sensitif atau gigi tiruan. Untuk lansia yang mengelola gula darah, pistachio menawarkan sekitar 3 gram serat per ons, membantu menstabilkan energi dan mengurangi lonjakan glukosa. Jadi, apa yang saya katakan pada pasien saya? Mulai kecil. 15 almond di pagi hari, 40 pistachio di sore hari. Ini bukan diet. Ini adalah sistem pertahanan. Selanjutnya, kita perlu bicara tentang kacang pertama yang mungkin merugikan Anda, meskipun tampak sehat dan elegan di luar, macadamia. Sekarang, mari kita bicara tentang kacang yang terlihat elegan tetapi diam-diam dapat menyabotase kesehatan Anda setelah usia 60. Kacang macadamia. Mereka lembut, kaya, halus, dan sering dipasarkan sebagai premium atau sehat untuk jantung. Tapi untuk lansia, macadamia bisa lebih menjadi beban daripada manfaat. Mari saya jelaskan mengapa. Pertama, mereka sangat tinggi kalori dan lemak. Hanya 1 ons mengandung sekitar 200 kalori dan lebih dari 22 gram lemak, sebagian besar lemak jenuh. Itu mungkin baik untuk atlet muda, tetapi untuk seseorang dengan metabolisme yang lebih lambat, ini dapat dengan cepat menyebabkan kenaikan berat badan dan kolesterol lebih tinggi. Lebih buruk lagi, beban lemak itu membebani kantong empedu. Masalah nyata bagi banyak lansia yang sudah memiliki batu empedu tanpa gejala. Saya ingat seorang pasien, Tuan Terence, yang datang mengeluh sakit perut mendadak setelah camilan. Ternyata dia menikmati segenggam macadamia setiap sore. Yang tidak dia sadari adalah bahwa lemak jenuh dalam kacang tersebut memicu serangan kantong empedu. Dan itu baru permulaan. Macadamia padat dan keras, yang membuatnya sulit untuk gigi yang menua, terutama bagi mereka dengan mahkota, implan, atau enamel yang lebih lemah. Lebih buruk lagi, banyak produk macadamia dipanggang dalam minyak dan diberi garam, menambah peradangan dan retensi air. Jangan lupa, kacang ini mahal, dan jika disimpan dengan tidak benar, lemaknya teroksidasi, menghasilkan minyak tengik yang dapat merusak sel dan meningkatkan stres kardiovaskular. Ada juga jebakan porsi, karena teksturnya lembut dan kaya, macadamia sangat mudah dimakan berlebihan. Kebanyakan orang tidak berhenti di 5 atau 6. Mereka makan 2 kali lipat tanpa menyadarinya. Bagi seseorang di atas 60 tahun, itu adalah resep untuk peningkatan lemak perut, kolesterol LDL lebih tinggi, dan hati yang lamban. Jadi, apa kesimpulannya? Jika Anda benar-benar menikmati macadamia, anggap mereka sebagai kemewahan, bukan camilan harian. 1 atau 2 untuk acara khusus, boleh saja. Tapi jangan jadikan mereka bagian dari rutinitas Anda, terutama jika Anda mengelola berat badan, kolesterol, atau masalah kantong empedu. Ada kacang yang lebih aman dan lebih cerdas untuk dinikmati setiap hari. Selanjutnya, mari kita lihat 2 kacang lain yang sering disalahartikan sebagai tidak berbahaya oleh lansia, padahal sebenarnya jauh dari itu, kacang pinus dan kacang tanah. 2 kacang, keduanya kecil, keduanya diberi label alami. Tapi untuk lansia, keduanya bisa menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Mari kita mulai dengan kacang pinus. Mereka sering ditemukan dalam pesto, campuran trail, atau salad mewah. Tapi kacang pinus terkait dengan reaksi aneh dan membuat frustrasi yang disebut pine mold, rasa pahit metalik yang bisa bertahan selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Untuk lansia, ini dapat memicu hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan yang tidak disengaja, kombinasi berbahaya jika Anda sudah kekurangan gizi. Lebih buruk lagi, kacang pinus mengganggu hingga 60% obat-obatan yang umum diresepkan untuk lansia. Statin, antidepresan, pil tekanan darah, dan lainnya. Masalahnya,
Mereka memengaruhi jalur enzim hati, membuat tubuh Anda lebih sulit memecah obat dengan benar. Tambahkan fakta bahwa kacang pinus cepat rusak. Lemaknya teroksidasi, menciptakan senyawa yang meningkatkan peradangan, terutama pada sendi dan arteri. Saya punya pasien dengan artritis yang menyukai campuran trail. Ketika kami menghapus kacang pinus, nyeri sendinya berkurang dalam 3 minggu. Kebetulan, saya rasa tidak. Sekarang, mari kita bicara tentang kacang tanah. Secara teknis, kacang tanah bukan kacang. Mereka adalah legum yang tumbuh di bawah tanah, seringkali di tanah lembab, tempat berkembang biaknya aflatoksin, racun jamur yang terkait dengan kerusakan hati dan kanker. Bahkan jika Anda tidak alergi, kacang tanah dapat memicu peradangan di seluruh tubuh, lebih banyak nyeri sendi, lebih banyak kabut otak, lebih banyak stres jantung. Kacang tanah juga sangat tinggi lemak omega 6, yang sudah terlalu banyak dikonsumsi oleh kebanyakan lansia. Ini mengganggu keseimbangan omega Anda, memicu kondisi seperti penyakit jantung dan penurunan kognitif. Untuk pasien yang menggunakan pengencer darah, kacang tanah bisa menjadi mimpi buruk. Mereka mengandung vitamin K, yang mengganggu obat seperti warfarin, meningkatkan risiko pembekuan atau perdarahan. Dan bagaimana dengan selai kacang? Sebagian besar merek yang dibeli di toko penuh dengan minyak terhidrogenasi, gula, dan garam. Bahkan yang alami bisa tinggi natrium. Mudah untuk makan berlebihan dan hampir tidak mungkin untuk mengontrol porsi. Jadi, ini saran saya. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, batasi kacang pinus dan kacang tanah. Jangan takut pada semua kacang, tapi pilih yang mendukung jantung, otak, dan obat-obatan Anda, bukan yang diam-diam menghambat kemajuan Anda. Selanjutnya, mari kita hadapi pelaku terburuk dari semuanya. Kacang yang sangat umum, sangat ramah, namun sangat merusak, yang menempati daftar, jangan pernah makan. Kacang mete. Dari semua kacang yang saya sarankan untuk dihindari setelah usia 60, kacang mete mungkin yang paling mengejutkan. Mereka terlihat lembut, rasanya manis, dan sering muncul dalam daftar camilan sehat. Tapi inilah kebenaran yang jarang didengar orang. Kacang mete adalah jebakan gula darah. Berbeda dengan kebanyakan kacang, mereka tinggi karbohidrat, sekitar 9 gram per ons, dan sangat rendah serat. Itu kombinasi berbahaya untuk lansia, terutama mereka dengan pradiabetes atau diabetes tipe 2. Satu genggam dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, diikuti oleh penurunan energi dan suasana hati. Saya ingat seorang pasien, Nyonya O'Hara, yang makan kacang mete setiap hari, percaya bahwa mereka lebih baik daripada kue. Dia tidak bisa memahami mengapa berat badannya terus bertambah dan merasa kabur setelah makan siang. Setelah kami menghapus kacang mete dari dietnya, energi sore harinya kembali dan gula darahnya stabil dalam beberapa minggu. Tapi itu bukan satu-satunya kekhawatiran. Kacang mete juga tinggi oksalat, senyawa yang mengikat kalsium dan mengurangi penyerapannya. Untuk lansia yang sudah berisiko kehilangan tulang, ini dapat melemahkan tulang secara diam-diam. Seiring waktu, ini juga meningkatkan risiko batu ginjal, terutama pada mereka dengan fungsi ginjal yang menurun. Dan ini yang jarang diketahui orang. Kacang mete secara alami beracun sampai diproses berat. Mereka mengandung urushiol, bahan kimia yang sama yang ditemukan di poison ivy. Itu sebabnya mereka harus dikukus atau dipanggang sebelum dikonsumsi. Sebagian besar kacang mete yang dibeli di toko juga dipanggang dalam minyak dan diberi garam, menambah lemak dan natrium ekstra, dua hal yang kebanyakan lansia tidak butuh lebih banyak. Dan mari kita bicara tentang tekstur. Kacang mete lembut, mudah dikunyah, yang membuatnya sangat mudah dimakan berlebihan. Banyak lansia memakannya tanpa sadar, terutama dalam campuran trail atau selai kacang, dan bertanya-tanya mengapa berat badan mereka bertambah. Kacang mete juga mengandung inhibitor enzim, yang menghambat pencernaan protein. Itu berarti Anda tidak menyerap nutrisi secara efisien, menyebabkan kelemahan otot dan kelelahan seiring waktu. Jadi, apa putusannya? Kacang mete bukan kacang harian untuk lansia. Mereka baik-baik saja sebagai camilan sesekali dalam jumlah kecil, tapi jangan salah menganggapnya sebagai makanan sehat. Jika Anda ingin kacang yang mendukung gula darah, tulang, dan pencernaan, tetaplah pada almond atau kenari. Mereka memberi nutrisi. Kacang mete mengalihkan perhatian. Pada bagian terakhir,
Saya akan merangkum apa yang telah kita pelajari dan meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan kuat untuk memandu pilihan camilan Anda berikutnya. Jadi, ini dia. Kita telah membahas 4 kacang yang mendukung otak, jantung, dan tulang Anda, dan 4 lainnya yang mungkin diam-diam bekerja melawan semua yang Anda coba lindungi. Mari kita rangkum. Kacang terbaik untuk lansia. Kacang Brazil, untuk tiroid, saraf, dan penuaan sel. Kenari, untuk memori, tidur, dan sirkulasi. Almond, untuk kekuatan tulang, kolesterol, dan pencernaan. Pistachio, untuk tekanan darah, penglihatan, dan stabilitas gula darah. Kacang yang harus dibatasi atau dihindari. Macadamia, tinggi lemak jenuh, keras untuk gigi dan kantong empedu. Kacang pinus, mengganggu obat-obatan, mudah rusak. Kacang tanah, memicu peradangan, mengganggu obat dan hati. Kacang mete, meningkatkan gula darah, mengurangi kalsium, dan meningkatkan stres ginjal. Setiap pilihan ini mungkin tampak kecil, tetapi seiring waktu, mereka bertambah, membentuk energi, fokus, dan kemandirian Anda. Saya telah melihat pasien mendapatkan kembali kejernihan, stabilitas, dan kepercayaan diri, bukan dengan diet mewah, tetapi dengan perubahan sederhana dalam genggam kacang harian mereka. Karena inilah kebenarannya, tubuh Anda setelah usia 60 lebih sensitif. Ini lebih responsif, dan lebih layak mendapatkan makanan yang menyembuhkan, bukan merusak. Jadi, izinkan saya bertanya, kacang mana yang akan Anda tambahkan minggu ini? Kacang mana yang akhirnya akan Anda lepaskan? Ketik jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Saya membaca setiap cerita, setiap transformasi, karena mereka menginspirasi orang berikutnya. Dan jika video ini membantu Anda melihat kacang dari sudut pandang baru, beri tanda suka, bagikan dengan seseorang yang Anda sayangi, dan berlangganan ke Health Facts, di mana kami menguraikan penuaan dengan kebijaksanaan, bukan ketakutan. Saya Dr. James Rowan. Tetap kuat, tetap tajam. Kami mendukung Anda.